Menteri Pertahanan Iran yang baru yakni Brigadir Jenderal Aziz Nasir Zadeh mengusulkan modernisasi militer negara. Senjata yang akan ditingkatkan meliputi jet tempur, drone hingga kapal perang. Usulan ini disampaikan Nasir Zadeh di hadapan Parlemen Iran pada Rabu 14 Agustus 2024. Keinginan untuk mengembangkan sektor pertahanan Iran ini terjadi di tengah ketegangan yang sedang berlangsung dengan Israel. Nasir Zadeh menguraikan visinya untuk meningkatkan kemampuan peperangan udara dan laut Iran. Selain itu juga teknologi rudal, pertahanan udara, dan divisi kedirgantaraan dan lainnya. Sebagai sarana peningkatan angkatan udara, pejabat senior militer itu akan mempercepat produksi jet lompat yang mampu lepas landas dan mendarat secara vertikal. Ia juga mengusulkan peningkatan teknologi kecerdasan buatan atau AI di seluruh pasukan pesawat nirawak Iran. Selain itu, Nasir Zadeh juga menyarankan pengembangan kapal perusa multimisi berat melalui perolehan teknologi relevan, serta peningkatan dan produksi kapal berkecepatan tinggi yang mampu meluncurkan rudal jelajah. Dalam sektor rudal, ia mengusulkan peningkatan kapasitas negara dalam memproduksi berbagai jenis rudal balistik, jelajah, dan pertahanan udara dengan jangkauan dan kemampuan yang beragam sesuai dengan kebutuhan angkatan bersenjata saat ini dan di masa mendatang. Pejabat tersebut menganjurkan peningkatan tambahan teknologi luar angkasa negara itu. Dia mengusulkan pengembangan teknologi dan kapasitas peluncur satelitnya, serta penempatan lebih dari 20 satelit ke orbit di masa mendatang. Hamas menuding otoritas Palestina atau PA bekerja sama dengan pasukan Israel di tepi barat. Hal ini menyusul laporan yang menyebut PA menggagalkan rencana penyergapan terhadap IDF. Hamas dalam pernyataannya menyebut PA mengejar para pejuang perlawanan, menyita senjata dan membongkar alat peledak. Pada Rabu 14 Agustus, pasukan PA dilaporkan meledakkan bom di Jenin yang disiapkan Hamas untuk IDF. Menurut kelompok tersebut, langkah PA ini sangat sesuai dengan Zionis. Seharusnya PA, kata Hamas, melindungi rakyat Palestina yang menghadapi kejahatan Israel yang sedang berlangsung. Sebagaimana diketahui, Jenin yang terletak di tepi barat bagian utara berada di bawah kendali PA yang berbasis di Ramallah. Wilayah tersebut dipimpin oleh Partai Fatah yang sangat menentang Hamas. Di sisi lain, IDF tidak segera mengonfirmasi bahwa pasukan keamanan PA menggagalkan serangan Hamas. Brigade Al-Qassam kembali syukuran setelah berhasil menyerang tentara Israel. Sejumlah pejuang sayap militer Hamas itu berkumpul dan membentuk segitiga terbalik menggunakan buah. Hal itu diketahui dari video yang dirilis Brigade Al-Qassam, tepatnya dalam saluran telegramnya pada Kamis 15 Agustus 2024. Dalam video tersebut, Brigade Al-Qassam tampak menargetkan tentara Israel yang menduduki Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Tentara tersebut ditembak di bagian kepala melalui sebuah celah gedung tersebut. Akibat serangan Brigade Al-Qassam, tentara Israel tewas di lokasi kejadian. Seusai membunuh tentara Israel, pejuang Al-Qassam pun kompak sujud syukur. Selain itu, pejuang Al-Qassam juga tampak mengadakan pesta kecil-kecilan, yakni dengan menyusun aneka buah-buahan di sebuah meja dan membentuknya menjadi segitiga terbalik, yang mana simbol tersebut kerap digunakan oleh Brigade Al-Qassam sebagai simbol kekalahan Zionis.
Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin intensif menyerang posisi Israel. Bahkan beberapa waktu lalu, Hizbullah telah meluncurkan setidaknya 6 serangan dalam 24 jam. Satu di antaranya, Hizbullah menyergap kumpulan tentara Israel yang tengah bersembunyi di hutan Stula. Dilansir dari Al-Mayadin pada Kamis 15 Agustus 2024, Hizbullah menembakkan sejumlah roket ke kumpulan tentara Israel tersebut. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran hingga mengakibatkan sejumlah tentara tewas bergelimpangan. Diketahui sebelumnya serangan tersebut diluncurkan sekira pukul 10:10 pagi. Serangan itu diluncurkan kurang dari 2 jam setelah Hizbullah beroperasi di Metula. Yang mana dalam operasinya itu Hizbullah berhasil meledakkan peralatan pengawasan militer Israel dengan senjata yang sesuai. Namun sayangnya, Hizbullah tidak merinci soal total korban jiwa dalam serangan pertamanya itu. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Selain itu, serangan tersebut juga sebagai respons atas serangan Zionis di sejumlah wilayah di Lebanon dalam beberapa waktu belakangan. Ancaman serangan dari Iran dan Hizbullah membuat Israel siaga tinggi. Pendudukan khawatir jika Iran dan Hizbullah menggunakan skenario serangan dengan meluncurkan ribuan roket secara bersamaan, yang mana skenario tersebut diprediksi dapat mengakibatkan ribuan pendudukan Israel tewas. Karena ancaman tersebut, pendudukan Israel merasa terisolasi dari dunia luar. Mereka harus bersembunyi karena ketakutan jika Iran dan Hizbullah sewaktu-waktu menembakkan serangan balasannya. Dilansir dari Al-Mayadin, ketakutan pendudukan Israel itu diungkapkan oleh situs berita Israel pada Rabu 14 Agustus 2024. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Israel tak hanya merasa terisolasi, tetapi juga mengalami rasa terkepung khususnya di sektor penerbangan. Terlebih Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataan ini telah berubah drastis. Bahkan kini penerbangan domestik di Israel saja sudah tidak memungkinkan karena khawatir dengan ancaman Iran. Karena itu pula penerbangan asing juga telah menghindari Tel Aviv. Di sisi lain ketakutan tersebut juga menyebar ke warga sipil Israel. Warga sampai mengungsi massal dan tinggal di dalam kamar berbenteng karena takut dengan ancaman tersebut. Situasi di ibu kota Israel, Tel Aviv, mendadak sepi dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini tak lepas dari ancaman Iran yang akan menargetkan kota tersebut dalam serangan balas dendam. Dikutip dari Yerusalem Post, daerah yang paling merasakan dampaknya adalah Tel Aviv-Yafo. Daerah ini dikenal di seluruh dunia sebagai pusat bisnis, perdagangan, dan hiburan Israel yang ramai. Pada siang hari, pantai-pantainya selalu dipenuhi oleh wisatawan yang berjemur. Sementara di malam harinya ramai dengan pesta, acara, dan para pengunjung kafe. Namun belakangan, jalanan di Tel Aviv-Yafo tampak sepi dan toko-toko memilih tutup lebih awal. Yana Levitan, salah satu pemilik bisnis di kawasan tersebut, mengatakan bahwa orang Israel khawatir dengan keamanan. Mereka menghindari pusat keramaian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti serangan dari Iran. Sebelumnya Iran menuduh Israel sebagai dalang pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Bagi Iran, serangan yang berlangsung di Teheran akhir Juli lalu itu adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara.
Lebih dari 100 pemukim ilegal Israel menyerang kota Palestina di tepi barat yang diduduki pada Kamis malam. Akibat peristiwa ini, satu warga Palestina tewas dan sejumlah rumah serta kendaraan terbakar. Dikutip dari Anadolu Agency, saksi mata melihat para pemukim menyerbu kota Jid yang terletak di sepanjang jalan utama antara Nablus dan Halkia. Para penyerang menembaki penduduk serta melempari rumah-rumah dengan batu dan bom molotov. Para saksi juga mengatakan bahwa pasukan Israel memberikan pelindungan kepada para pemukim ilegal. Bahkan mereka mencegah kendaraan pertahanan sipil Palestina memasuki kota tersebut. Radio tentara Israel melaporkan tidak ada pelaku yang ditangkap dalam insiden tersebut. Sementara warga Palestina menderita akibat menghirup gas air mata selama bentrokan pecah. Diketahui kekerasan di tepi barat telah meningkat sejak perang Gaza dimulai. Menurut data Kementerian Kesehatan, ada 632 warga Palestina yang tewas diserang tentara maupun pemukim. Israel masih terus bersiaga menghadapi potensi pembalasan atas tewasnya tokoh Hamas dan Hizbullah akhir Juli lalu. Kesiapsiagaan ini tak hanya dilakukan di darat namun juga di lautan. Pada Rabu 14 Agustus kemarin, sebuah kapal selam terlihat di lepas pantai Haifa, Israel Utara. Selain itu ada juga korvet Sa'ar yang melintasi perairan tersebut. Kantor berita AFP belum merinci soal aktivitas dari kapal-kapal Israel di Haifa. Namun kemunculan kapal itu terjadi di tengah ancaman pembalasan dari Iran dan Hizbullah. Iran sebelumnya menuduh Israel sebagai dalang pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak menggunakan proyektil jarak pendek dari luar wisma. Sementara itu Israel telah mengakui pembunuhan terhadap Fuad Shukar yang merupakan komandan senior Hizbullah. Kematian dua orang penting tersebut membuat konflik di Timur Tengah semakin memanas. Iran bahkan telah bersumpah akan membalas Israel di waktu yang tepat. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menembakkan serangan besar-besaran ke wilayah utara pendudukan Israel, tepatnya pada Kamis 15 Agustus 2024. Dalam serangannya itu, Hizbullah meluncurkan lebih dari 20 roket. Dilansir dari Tribunnews.com, insiden tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh situs berita Israel. Menurut laporan tersebut, serangan Hizbullah telah membobol sistem pertahanan udara Iron Dome. Selain itu, serangan Hizbullah juga berhasil mengecah alarm peringatan bahaya di lokasi tersebut, sehingga puluhan roket itu menghantam utara pendudukan tanpa peringatan sama sekali. Akibat serangan tersebut, wilayah Samir di utara pendudukan terbakar hebat untuk pertama kalinya. Hal itu juga diakui langsung oleh pasukan Hizbullah. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengklaim bahwa puluhan roket itu diluncurkan sebagai balasan atas serangan Zionis, tepatnya di desa-desa selatan Lebanon sebelumnya. Selain itu, serangan tersebut juga dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.